Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang memeriksa kesehatan 122 hewan kurban di Kampung Neroktok, Pinang, Kota Tangerang dan menyatakan seluruhnya bebas dari virus lumpy skin disease sehingga dapat diperjualbelikan. Petugas dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang melakukan uji sampel pemeriksaan hewan kurban terhadap 62 ekor sapi dan 60 ekor kambing di peternakan milik Sariputin di Kampung Neroktok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, Selasa 13 Juni. Pemeriksaan ini dilakukan usai ditemukannya 9 hewan kurban terjangkit virus lumpy skin disease atau LSD di 2 kecamatan, yakni Cipondo dan Neglasari, pada 4 lapak penjualan hewan kurban yang ada di Kota Tangerang. Jenis sapinya limusin, simental, terus ada juga pegon atau sapi Jawa. Kambingnya itu saya yang ready di sini Etawa atau Senduro. Gitu. Jumlahnya berapa Pak? Jumlah kambing 60 ekor, jumlah sapinya 62 ekor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Muhdorun, memastikan bahwa dari hasil pemeriksaan di lokasi tidak ditemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit hewan. Pihaknya pun menyatakan hewan kurban ini sehat, sehingga dapat diperjualbelikan untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Tujuan dari dilaksanakannya pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa hewan kurban yang sedianya nanti akan dikurbankan oleh masyarakat dan dibagikan kepada para penerima itu sehat dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat penerima. Kadis Ketahanan Pangan Kota Tangerang menambahkan, pihaknya akan memeriksa 7 peternakan lainnya. Adapun jumlah lapak hewan kurban di Kota Tangerang meningkat setiap tahunnya. Pada 2021 tercatat ada sebanyak 161 lapak, sedangkan di 2022 melonjak mencapai 259 lapak hewan kurban. Sementara tahun 2023 ini diperkirakan lebih dari 260 lapak. Dari Kota Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Palangkaraya menyebut sepanjang tahun 2023 telah terjadi sebanyak 34 peristiwa kebakaran lahan di wilayah setempat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengerahkan 1 unit helikopter waterbombing dalam membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Peristiwa kebakaran lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih saja terjadi. Seperti pada Minggu siang 11 Juni 2023, saat lahan seluas 1 hektar sejauh 2 km di Komplek Bengaris 11 terbakar. Guna menghindari luasan lahan terbakar, 1 unit helikopter waterbombing pun dikerahkan. Bantuan tersebut merupakan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalteng, yang lokasinya tidak dapat dijangkau oleh tim darat. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Emi Abriani, ditemui di kantor BPBD setempat Senin 12 Juni mengatakan, dari data terbaru, total terdapat 34 kejadian kebakaran lahan di Kalteng dengan luasan lahan terbakar 22,64 hektar. Sampai dengan tanggal 11 kemarin, ini ada 34 kali. Pemadaman dengan waterbombing juga Bu ya kemarin sore? Iya betul. Kemarin sore karena letaknya ini cukup jauh masuk ke dalam di Bengaris 11 tersebut, sehingga kita minta bantuan kepada pihak BPBPK Provinsi untuk bisa menurunkan waterbombingnya. Hingga kini tim pemadam kebakaran BPBD bersama tim relawan Kota Palangkaraya terus siap siaga dan berpatroli di kawasan rawan karhutla yang telah dipetakan.
Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memberikan pelatihan keterampilan kepada 142 para pencari kerja pada 12 hingga 13 Juni 2023. Pelatihan ini ditargetkan untuk menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja baru. Guna menekan angka pengangguran di Kota Malang, Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Disnaker PMPTSP setempat memberikan pelatihan kepada 142 para pencari kerja. Pelatihan yang digelar di sebuah sekolah menengah kejuruan pada tanggal 12 hingga 13 Juni ini meliputi pelatihan membuat aneka kue dan tata kecantikan. Menurut Rini Jumiati, pada Senin 12 Juni 2023 menyatakan, dari pelatihan ini para peserta ditargetkan mampu bersaing di sejumlah industri maupun membuka lapangan kerja baru, sehingga akan melahirkan para pelaku UMKM baru berdaya saing dan mengurangi angka pengangguran di Kota Malang. Ya, minimal bisa mengurangi angka pengangguran. Teman-teman bisa mencari, kalau toh tidak ikut orang bisa mencari uang sendiri dengan ilmu yang sudah ada. Apalagi kalau sekarang itu wisuda juga sudah banyak kan, teman-teman bisa nanti. Ya, yang sebelumnya tentang kecantikan wajah juga sudah mulai adalah panggilan walaupun tingkatnya masih belum ramai. Adanya pelatihan ini disambut positif oleh peserta. Kepada Antara, seorang peserta mengaku tertarik untuk membuka usaha kue. Pasalnya di Malang prospek usaha kue cukup menjanjikan. Jadi bisa membantu anak-anak muda untuk mendapatkan motivasi untuk dalam berwirausaha, terutama menambah wawasan dalam ini kan lagi pelatihan food and beverage, jadi menambah wawasan akan makanan dan juga manfaatnya berjualan makanan itu di dunia di era sekarang itu seperti apa. Hasil karya para peserta latihan akan dipromosikan secara daring di website pengadaan Pemkot Malang. Mereka juga akan dilibatkan dalam berbagai lomba dan pameran yang diadakan oleh Pemkot Malang. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Juliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Hatta Castor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Castor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204, Kabupaten Pati. Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hattaka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hatta Castor Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hatta Castor aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Volume transaksi QRIS di Kepulauan Riau terus mengalami peningkatan. Data menunjukkan transaksi QRIS pada bulan Januari hingga April 2023 telah melebihi transaksi sepanjang 2022 lalu. Quick Response Code Indonesia Standard atau KRIS yang telah berlaku antar negara terbukti memudahkan transaksi wisatawan mancanegara yang datang ke Batam, Kepulauan Riau. KRIS disusun oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI telah diterapkan di negara Thailand dan Malaysia. Meluasnya jaringan KRIS ini membawa pengaruh pada volume transaksi KRIS di Batam, Kepulauan Riau. Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah Bank Indonesia Kepulauan Riau, Taufik Ariesta, pada Senin 12 Juni mengatakan, terhitung Januari hingga April 2023, telah tercapai 4,57 juta transaksi menggunakan KRIS dengan capaian 679 miliar rupiah. Jadi ini sebenarnya untuk mempermudah transaksi baik dari wisatawan Malaysia ke Indonesia maupun sebaliknya dari Indonesia ke Malaysia. Nominal transaksinya itu sudah baik Januari sampai April itu sudah melebihi transaksi selama sepanjang tahun di 2022. Itu sudah mencapai 679 miliar gitu, untuk transaksi KRIS. Meningkatnya pemakaian dan nominal transaksi melalui KRIS ini akan membawa peluang semakin besarnya jaringan ataupun jangkauan aplikasi perbankan serta merchant, baik di Indonesia maupun di Thailand dan Malaysia. Perluasan jaringan dan jangkauan ini diyakini akan dapat membawa pengaruh pada kemudahan serta layanan transaksi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, serta sebaliknya wisatawan asal Indonesia yang berada di Thailand maupun Malaysia. Pemirsa, penumpang kereta api jarak jauh dan kereta api lokal kini diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak beresiko tertular atau menularkan COVID-19. Aturan tersebut diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia Perser yang mulai diberlakukan sejak Senin kemarin. PT Kereta Api Indonesia KAI per hari ini, Senin 12 Juni, memperbolehkan penumpang kereta api jarak jauh dan kereta api lokal untuk tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko menularkan COVID-19.
Aturan tersebut seperti diungkapkan Vice President Public Relations KAI, Joni Martinus, menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2023 tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api pada masa transisi endemi COVID-19. Meski begitu, pihak KAI menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi COVID-19 booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19. Kereta Api Indonesia berkomitmen tetap melakukan upaya preventif dan promotif guna pencegahan penularan COVID-19, serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan COVID-19, sehingga layanan perkeretaapian tercipta, sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh pelanggan kereta api. PT KAI mendukung penuh seluruh kebijakan pemerintah untuk perjalanan kereta api pada masa transisi endemi. Relaksasi protokol kesehatan tersebut diharapkan dapat menjadi titik balik kebangkitan moda transportasi kereta api dan turut berkontribusi untuk pemulihan ekonomi nasional. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Hatta Kastor Pati, surganya alat tulis dan perlengkapan sekolah serta kantor. Mau cari buku? Ada. Mau cari alat tulis? Ada dong pastinya. Atau mau cari tas? Juga ada. Semuanya lengkap di Hatta Kastor Pati. Kami siap melayani Anda dengan sepenuh hati. Alamat kami ada di Jalan Pemuda nomor 204 Kabupaten Pati.
Buka dari jam 8 pagi sampai jam setengah 9 malam. Anda mau cari kami di e-commerce? Juga tersedia. Atau Anda bisa mengunjungi Instagram dan TikTok kami di @hataka.official. Ayo, tunggu apa lagi? Penuhi kebutuhan alat tulis dan aksesoris sekolah serta kantor Anda di Hataka Store Pati. Ada buku, ada meja. Yuk beli di Hataka Store aja. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Jamaah Haji Indonesia bisa melaporkan keluhan saat menjalani ibadah di Tanah Suci melalui kanal Jamaah Lapor Gusman. Aplikasi ini diluncurkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan jamaah dalam menyampaikan permasalahan yang dialami dan ditemukan selama menjalani proses ibadah haji, baik di Madinah maupun Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji yang menemukan keluhan saat menjalani ibadah di Tanah Suci, kini bisa langsung mengadu via kanal khusus bernama Jamaah Lapor Gusman. Kanal pengaduan ini diluncurkan oleh Kementerian Agama. Kanal ini bertujuan untuk memudahkan jamaah haji menyampaikan permasalahannya selama menjalani proses ibadah haji di Arab Saudi. Kanal ini dapat diakses melalui aplikasi pusaka Super Apps atau laporhajigusman.kemenak.go.id. Semua laporan yang masuk akan dimonitor langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Menak memang telah menegaskan kepada para jamaah agar tidak sungkan melapor ke petugas haji jika menemukan masalah. Di mana jamaah bisa melaporkan langsung keluhan mereka terkait pelayanan jamaah haji yang kita berikan, misalnya mulai dari semua hal ya, mulai dari layanan lansia, layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, dan lain-lain termasuk ibadah maupun lain-lainnya. Jika laporan sudah tertangani, pihak Kemenak akan menghubungi jamaah haji lewat aplikasi berkirim pesan WhatsApp. Dan apabila laporan tidak tertangani, Kemenak akan memanggil pihak-pihak terkait dengan masalah tersebut. Pemirsa, Sania Wahyuningsih, perempuan berusia 18 tahun ini, menjadi jamaah termuda di Indonesia yang terbang dari kloter BTH 23 Jambi ke Tanah Suci pada Senin 12 Juni 2023. Jemaah calon haji termuda di Indonesia tahun ini berasal dari Jambi, bagian dari kelompok terbang BTH 23 yang diberangkatkan Senin 12 Juni. Pada usia 18 tahun, Sania Wahyuningsih akan menjalankan rukun Islam ditemani kakak dan kakeknya. Dia sudah didaftarkan orang tuanya sejak usia 6 tahun, tepatnya tahun 2011 kala masih menjadi murid di Taman Kanak-Kanak. Remaja yang baru lulus SMA ini seharusnya berangkat bersama ayah, ibu, serta neneknya tahun lalu. Namun karena usianya terlalu muda, dia baru diberangkatkan tahun ini. Sejauh ini insya Allah udah mantap sih, udah dikasih tahu sama orang tua. Orang tua kan sebelumnya tahun kemarin berangkat. Terus udah lihat media sosial juga sama kakak kan gimana pengalaman jamaah sebelumnya. Terus kita juga udah manasik juga kan dari Kemenaknya. Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenak Jambi, Wahyudi, berharap kehadiran remaja di tengah jamaah yang rata-rata berusia jauh di atasnya itu bisa turut membantu melancarkan proses ibadah. Jamaah termuda di Jambi, tapi ternyata menjadi jamaah termuda se-Nusantara, usia 18 tahun lebih, asal dari Kabupaten Batanghari. Dan harapan kita dia menjadi ikon
selain menjadi jamaah, dia menjadi sahabat lansia, dalam artian termasuk ikon yang bekerja membantu lansia. Pada musim haji tahun ini, kuota jamaah calon haji Jambi berjumlah 2.955 orang dengan 8 kloter pemberangkatan. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saksikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.